Tadi malam tuh ternyata ada kebakaran ya mungkin berjarak 200 meteran gitu dari rumah gua. Gua bayangin mereka tuh ngumpulin duit bangun rumah itu mungkin bertahun-tahun ya. Tapi ketika Allah mau ngambil itu nggak sampai hitungan jam kali. Hangus cuy. Ya kan? Kadang kita terlalu takut sama dunia, takut kehilangan ini, kehilangan itu, padahal kita nggak pernah memiliki. Nah ngomong-ngomong masalah dunia nih, ada pertanyaan bagus menurut gua. Assalamualaikum Kak Ria. Kak kasih solusi dong gimana caranya agar kita itu kerja nggak jadi beban. Rasanya saya kerja itu sekarang seperti terpaksa gitu. Sudah nggak nyaman dan nggak cocok aja kerja di tempat itu lagi Kak. Saya bingung juga harus pilih keluar kerja walaupun belum ada gantinya. Mau kerja apa setelah itu? Atau saya tetap lanjut kerja di situ tapi rasanya seperti beban dijalani setiap harinya. Kayak rasanya nyakitin diri sendiri. Mohon solusinya Kak. Atau please bahas lagi Kak tema tentang problem seperti ini. Oke, buat teman-teman yang saat ini juga mengalami hal yang sama, tolong banget itu dengerin podcast gue sampai akhir. Kenapa? Karena gue biasanya tuh ngasih triks-triks, ngasih kesimpulan, tips and triknya itu di akhir. Assalamualaikum. Gimana kabar lo? Alhamdulillah. Apakah lo lagi ngerasa kesepian atau sendirian? Kenalin, gue Ria Marliana, teman healing lo di podcast Self Healing. Di sini kita bakal ngobrol bagaimana sih belajar berdamai dengan luka, tentu aja atas izin Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah sembuhkan lukamu, ringankan bebanmu dan kuatkan hatimu. Sebenarnya masalahnya sederhana ya. Masalahnya sederhana, cuman menyikapi masalahnya itu yang tidak sederhana. Gini loh. Dari bahasa lo tuh kelihatan lu udah nggak nyaman banget ya. Permasalahannya lu udah pengen keluar tapi masalahnya lu nggak siap untuk keluar. Kenapa? Lu bilang tadi ketika gua keluar nggak tahu mau kerja apa gitu kan? Kan itu kan poinnya. Lo masih berdiri di bukan berdiri ya. Lo masih duduk di dua kursi. Sakit. Jadi itu yang bikin lo tersiksa, itu yang bikin lo stres. Simple, lo tinggal milih antara dua pilihan ini. Pertama, ketika lo memilih untuk keluar sekarang, saking gak nyamannya gitu ya, lo keluar sekarang, lo harus hadapi saat-saat dimana lo harus mencari kerja lagi, saat-saat dimana lo harus bersabar, berpositive thinking gitu loh. Atau opsi yang kedua, dimana kamu tuh harus keluar setelah dapat pekerjaan pengganti. Ya konsekuensinya lo harus nyaman-nyamanin, lo harus tetap profesional. Dulu gue pernah kerja, gue udah gak nyaman banget karena apa? Karena kerjaan gue nggak mungkin nggak ninggalin sholat tepat waktu. Entah lo percaya atau enggak, ketika sholat lo itu tertunda. Dan itu tuh ngaruh, buat gue tuh ngaruh ya, ke keberkahan pekerjaan gue. Itu halal. Dalam case ini bahkan halal, tapi tidak toyib. Dan gue merasa nggak nyaman karena itu. Pasti Allah nggak suka nih, pasti Allah nggak ridho gitu. Jadi ketika lo tidak nyaman, lo harus tahu dulu ketidaknyamananmu itu karena apa? Karena diri lo sendiri, lo nggak terima karena ego lo diperlakukan tidak baik, lo nggak terima, atau karena ada syariat-syariat yang dilanggar, ada yang membuat Allah tidak ridho gitu. Dan orang bahkan bos gua itu kaget ketika gua ngajuin resign. Gak ada orang menyangka bahwa gua akan resign. Gua mencoba untuk profesional walaupun tidak nyaman. Setidak nyaman apapun, sesakit apapun, gua harus sesuai dengan job desk dan akad. Gua akan bahas di opsi yang pertama, di mana lu bener-bener udah gak nyaman, lu udah istiqoroh, dan memang semakin hari semakin tidak nyaman. Seolah-olah hati lo udah sekarang saatnya resign gitu kan. Dan ketika lo melaksanakan apa yang menjadi hasil istiqoroh lo, berarti lo menjalankan ketaatan terhadap Allah, bener nggak? Dan ketika lo menjalankan ketaatan di jalan Allah, itu akan ada yang memerangi kamu. Siapa? Iblis. Iblis paling nggak seneng kalau seseorang itu taat. Iblis paling nggak seneng kalau seseorang itu menjalankan ketaatan, ketakwaan, lalu mendapatkan hadiah yang banyak dari Allah, dapat ganti yang lebih banyak dan lebih baik dari yang sebelumnya. Karena iman mereka akan bertambah. Nah, iblis paling nggak suka. Di saat itu, iblis akan menyerang loh. Menyerang dengan hamun. Hamun itu adalah ketakutan atau kecemasan akan sesuatu yang belum terjadi.
Dan mostly hampir seluruhnya, hamun itu nggak pernah terjadi. Dulu ketika gue resign dari bank, tanpa pekerjaan pengganti, ya kan? Bukan artinya gue gak mempersiapkan, enggak. Semua persiapan gue tuh alhamdulillah, qadarullah digagalkan oleh Allah. Kenapa? Karena Allah pengen ketika gue resign dari bank, itu satu-satunya niat ya karena nurutin Allah, bukan karena ada pekerjaan pengganti. Gue apply kerjaan lagi, banyak banget, bahkan sebulan lebih dari 200 application, sampai pada titik dimana gue bilang gini, duh kayaknya nggak mungkin deh dapat pekerjaan yang gajinya jauh lebih tinggi dibanding yang kemarin, yang dari bank. Tuh, itu tuh hamun. Endingnya adalah gue putus asa, gue nggak berdoa lagi sama Allah. Dasar gue orangnya cuek gitu ya, walaupun dikasih hamun sama setan, sama iblis gitu. Gue tetap berdoa sama Allah, ya Allah tolong berikanlah hamba gaji sekian. Yang mana gaji itu tuh lebih tinggi dibanding gaji di bank sebelumnya. Dan Allah kabulkan itu. Gue masuk ke perusahaan Jepang dengan gaji yang lebih tinggi dibanding gaji di bank. Lalu yang kedua, ketika gue istikharah, karena di situ tuh gabut gitu ya, proyeknya udah kelar, gue gabut nggak ada kerjaan tapi digaji, gue merasa nggak nyaman lama-lama, akhirnya gue istikharah, tapi gue nggak keluar, gue masih kerja sambil apply kerjaan. Banyak yang gue apply, gaji gue kalau di daerah ini termasuknya tinggi gitu, apalagi gue dari multinational company kan, ini kayaknya nggak akan dapet deh perusahaan yang mau ngegaji gue lebih dari ini gitu. Iblis nyerang hamun lagi sampai pada titik dimana gue harus putus asa. Tapi dasarnya gue kan cuek ya. Gue punya Allah gitu. Kalau mikir logika gue kan terbatas. Gue kan bodoh ya. Allah pasti lebih tahu. Makanya gue berdoa sama Allah, ya Allah, tolong berikanlah hamba pekerjaan yang jauh lebih baik gitu. Yang beneran kerja, yang fasilitasnya lebih oke, gajinya lebih oke. Baru nanti saya keluar gitu. Bener. Gue dapat pekerjaan, gue dapat fasilitas lebih bagus, gaji yang lebih tinggi, dan komisi. Wah, itu kayak, tuh kan, kamu tuh ya mikirnya impossible. Tapi kalau Allah bilang kun fayakun, pasti terjadi gitu. Karena gini, yang Sweden Company ini sebenarnya standar gajinya tuh masih di bawah standar gaji gue yang kemarin. Tapi mereka mau sama gue. Karena mereka mau sama gue, mereka mengiyakan permintaan gaji dari gue. Pun ketika gue resign dari perusahaan itu, satu dan lain hal lah. Itu iblis terus ngasih gue hamun, kekhawatiran-kekhawatiran. Awas lo, tabungan lo habis mau makan apa. Nanti lo mati kelaparan lo. Lo gak akan kaya, lo gak bakalan gak ada yang bisa ngasih gaji lo, benefit lo lebih gede dibanding yang kemarin. Itu iblis tuh kayak gitu. Dan karena gue udah tahu polanya, gue berpikir gini, ketika iblis ngasih gue sesuatu, misalkan contoh, lo gak akan kaya. Iblis kan pendusta ya kan? Berarti yang terjadi adalah sebaliknya. Itu aja pegangan gue. Gue gak hilang optimistis gitu ya. Dengan mengetahui bahwa ini adalah hamun, dan tahu bahwa ini adalah bisikan dari setan atau iblis, dan gue tahu bahwa karakter iblis itu adalah pendusta atau pembohong, di switch aja ketika kita takut, nanti kalau misalkan gue gak dapat kerjaan, balik aja. Oh berarti gue bakalan dapat kerjaan yang lebih bagus gitu. Tips menghadapi hamun dari Ustadz Luqmanul Hakim adalah dengan tangawudz dan jaga wudhu. Jadi ketika lo nggak sholat sekalipun nih, misalkan habis kentut farting lah ya, nggak sopan banget sih mbak. Ya pokoknya itulah, pokoknya batal wudhu, lo harus perbarui wudhu lo. Jadi ketika gue diserang dengan kekhawatiran, terus iblis tuh pengen gue tuh down, pengen gue merasa tidak berharga gitu ya, pengen gue tuh merasa lemah. Ingat zaman-zaman perangnya sahabat gitu. Salah satunya adalah sepupu Nabi, Ja'far. Beliau itu panglima, waktu itu dipilih menjadi panglima perang. Terjun ke perang Mu'tah. Lu tahu nggak? Pasukan muslimin itu 3.000 orang. Dan pasukan Romawi itu waktu itu 200.000 orang. Kebayang nggak betapa logika kita pasti akan ngomong, aduh nggak mungkin menang deh ya. Nggak mungkin menang nih gitu kan. Tapi karena mereka punya iman, dan mereka punya niat untuk membela agama Islam, membela agamanya Allah dan Rasulullah. Yang mereka cari apa? Tidak hanya dunia, yang mereka cari adalah syahid. Yang mereka cari adalah ridho Allah. Jadi mereka udah memutuskan, mereka mau maju gitu. Begitu maju,
kudanya Ja'far bin Abu Thalib ditusuk sendiri sama Ja'far. Biar apa? Biar kudanya mati, kan biar tidak ada kata kembali. Karena apa? Ketika lu sudah memutuskan, lu hanya punya satu pilihan, lu hanya punya satu opsi, yaitu hadapi. Tangan kanan beliau ditebas sama musuh, lalu tangan kiri ditebas juga, dan akhirnya ditusuk. Dan ketika ditemukan jenazahnya, itu terdapat 70 tusukan dari sisi depan. Tidak ada satupun luka dari sisi belakang. Lu bayangin betapa saat itu Ja'far itu begitu kuat tekadnya, bulat niatnya, maju terus, pantang mundur. Perang Mu'tah itu bisa dianggap seri, dengan kematian di pihak muslimin itu antara 12 sampai 17 orang. Sedangkan Romawi waktu itu, banyak banget yang mati, sampai tak terhitung. Ketika sudah syahid, sudah meninggal, Rasulullah SAW itu melihat rohnya Ja'far terbang ke langit menggunakan sayap. Allah menggantikan dua tangan beliau, tangan Ja'far, dengan sayap seperti halnya malaikat. Kenapa sih golongan darah B itu pelupa, susah banget ingat nama? Orangnya juga cuek, nggak pekaan, nggak perhatian. Kenapa coba? Bedah itu semua dari buku cerita tentang karakter golongan darah B dengan judul Beauty in a Beast. Order sekarang, link di bio ya. Biasanya orang overthinking itu karena mereka kebanyakan mikir tapi tidak action. Serius. Jangan kebanyakan mikir, just take action. Orang-orang yang fokus kepada action oriented itu tidak sempat untuk overthinking. Jadi poinnya adalah kamu lurusin niat karena Allah SWT, berani untuk memutuskan, berani menghadapi ujian atau risikonya, siap menerima kemenangan, siap menerima hadiahnya dari Allah SWT. Jangan pernah menyerah kepada iblis, menyerahlah kepada Allah. La haula wala quwata illa billah. Stay love and assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan di antara keberkahan waktu, antum jangan lupa zikir pagi petang. Dan kalau antum udah baca zikir pagi petang, paham apa enggak? Karena kalau kita enggak paham, kita enggak mentadaburi, enggak akan diterima sama Allah. Innallaha la yaqbalu du'aan min qalbin ghafilin lahin. Allah tuh enggak akan terima doa yang dipanjatkan dari hati yang lalai dan enggak fokus gitu loh. Jadi keberkahan itu penting.